haram musik, tentang musik terus, saling serang terus. Padahal itu perbedaannya sudah ratusan tahun yang lalu sudah ada yang kayak itu berbeda. Ada yang membolehkan, ada yang kada. Yang kada silakan aja pertahankan pendapatnya. Tapi kalau ada yang membolehkan, jangan juga kita marah-marah. Kita tidak punya tanggung jawab. Kalau dia salah, doakan saudara kita. Mudah-mudahan yang masih ketujuh bermusik bernyanyi ini dikasih hidayah oleh Allah kalau itu tersalah. Ya kan? Tapi kita jangan menghujat. Kalau bagi ulun, pendapat ulun dari pengalaman ulun bergantung bagaimana musik tadi. Ulun banyak ya, ini pengalaman pribadi ulun nih. Banyak ulun ngajak orang tuh menyadarkan kawan-kawan tuh lewat musik ini banyak. Aduh, kawan-kawan anak band ulun tuh nah. Anak-anak band tuh. Tuh kada pernah sholat sama sekali. Kada nang sholatnya anak band tadi tuh. Bagaimana cara merangkulnya nih? Ke masjid kada pernah. Kada mau ke masjid. Jadi waktu mereka ngejam tuh kumpul musik, datang situ ulun, ikut main musik ulun. Pelan-pelan masuk. Pas azan zuhur, kita salat dulu yuk berjemaah, ulun imamnya. Salat akhirnya. Akhirnya salatnya yang gondrong-gondrong tadi salatnya. Sekali, dua kali, lama-lama berubahnya. Kalau kita langsung mengatakan haram kan sudah masuk neraka, kabur orang. Kabur kawan tadi. Nah, ini kan Ahmad Dahlan itu fotonya main biola. Kayak Ahmad Dahlan itu. Ketika itu kisahnya ketika muridnya bertanya, bagaimana agama itu? Agama itu apa Pak Kiai? Agama itu apa? Lalu Ahmad Dahlan menjawabnya tiba-tiba main biola aja nyisdin, main biola. Main biola dia. Tanya sama muridnya, apa yang tadi kau rasakan? Suatu aku main biola. Aku merasakan ketenangan. Aku merasakan keindahan. Aku merasakan kedamaian. Lalu kata Kiai Ahmad Dahlan, begitulah agama. Kalau agama itu benar, akan mendatangkan keindahan, ketenangan, kedamaian, kebahagiaan. Sebagaimana musik ini. Tiba-tiba anak muridnya langsung main bola juga muridnya. Nyet. Bunyinya palas, kacau bunyinya. Tak nanya, apa yang kau rasakan setelah mendengar tadi itu? Sakit kuping aku dengarnya, jar. Muridnya. Kada nyaman nadanya nih, jar. Bukan buat kita bahagia, malah mengganggu, jar. Begitulah agama. Kalau tidak dipelajari dengan benar, dia mengganggu malah merusak. Agama itu kayak itu juga aja. Kalau tidak kita mempelajarinya, kayak ini nah, kita kira langsung aja bisa jalan semember, tidak ada ilmunya. Membiar itu ada ilmunya. Kalau langsung main aja, kusut bunyinya, palas nadanya, sakit telinga. Lihat, Kiai Haji Ahmad Dahlan mengajak muridnya itu lewat musik. Maulah kita bilang itu haram, magawinan haram Kiai Ahmad Dahlan. Ayo. Coba kalau kita mau diskusi itu. Nah, Sunan Bonang tuh namanya kenapa namanya Bonang? Kan dia main alat musik gamelan namanya Bonang, kelintang kelintung tuh namanya Bonang bahasa Jawa. Dia main Bonang. Berdakwah sambil main wayang, main gamelan gitu. Namanya Sunan Bonang. Pintar bersyair, pintar segala macam. Mau dibilangkan haram. Maka ada ulama yang membolehkan bergantung ini kayak apa musiknya. Amun dengar musik mau mabuk buka baju, nah itu nang haram. Itu yang haram. Kalau ulun lihat hadisnya itu ya, nanti satu saat akan datang dari kaumku ini yang menghalalkan sesuatu yang haram, yaitu khamar, gitu kan, judi, zina, sama ma'azif. Ma'azif itu diartikan musik. Ulun pernah membaca itu ma'azif itu artinya alat-alat yang melalaikan. Kalau ulun berpikirnya begini, yang namanya alat-alat melalaikan mungkin diterjemahkan waktu itu alat yang melalaikan itu adalah musik. Ma'azif itu alat-alat yang melalaikan, dalam kurung musik ya, kayak itu. Nah kalau lu berpikir alat-alat melalaikan itu bahasanya begini, semua alat apapun yang melalaikan jadi haramnya. Catur itu alat kada? Alat kan? Bagus masa otak. Tapi gara-gara bercatur kada sholat haram jadinya. Bukan caturnya haram. Tapi gara-gara melalaikan perintah Allah, gara-gara bercatur jadi haram. Catur bagus, melatih otak, strategi segala macam. Wah, melatih itu bagus. Bola itu alat tidak? Bola. Bola itu alat juga, alat main bola. Tuh TV itu kan alat juga. Gara-gara nonton bola kada sholat subuh haram jadinya. Yang haram itu TV-nya atau sholat subuhnya jadi itu nah. Nonton TV-nya itu nah haram. Karena gara-gara nonton TV itu tidak sholat subuh. Kalau kita nonton bola tapi pas subuh kita matikan, kita sholat subuh. Nah, ini kadang-kadang orang tidak mau apa bahasa itu ya,
menerima perbedaan pendapat. Kita ini biasa aja. Ada yang setuju dengan pendapat ulun, alhamdulillah. Kada setuju, ya kada masalah. Memang kita tidak boleh maksa orang harus sama dengan pendapat kita. Kada boleh maksa orang. Jangan orang lawan anak seorang aja kada boleh. Ulun sama anak tuh ulun tidak pernah mendoktrin ikam harus jadi ikut ini, ikut kada. Biarkan aja mikir seorang kena ikut yang mananya. Yang penting ini jadi orang yang bertakwa kepada Allah. Biarkan dia punya pikiran sendiri, dia menentukan mana yang paling tepat buat dia. Tugas kita mengarahkan. Ketika berbeda sama kita, jangan kita hamuk, jangan kita marah. Nah, sekarang ini orang kadang-kadang tidak siap dengan perbedaan. Lalu kalau ada orang beda pendapat sama kita, langsung kita benci, kita musuhi, bahkan diserang ramai-ramai. Sudah keterlaluan benar. Sampai ada yang mengkafirkan la ilaha illallah. Orang hafal Quran, ribuan hadis hafal. Cuma gara-gara anggap misalnya terpeleset sedikit mengatakan misalnya ada surah Asy-Syu'ara itu artinya pemusik, lalu diserang ramai-ramai. La ilaha illallah. Cuma satu kata itu aja. Kenapa? Misalnya kada tabayun, kalau tabayun dulu, padahal orang tuh ustadz kita tuh, ulama kita tidak menyuruh buat kita bayang musik. Saya suka Quran, saya tinggalkan musik ya. Nah, coba bagian itu yang diambilnya. Ini kan kada, yang diambilnya itu yang dipotongnya yang memang kira-kira ini bisa diserang. Alat untuk nyerang. Akhirnya kita sama-sama Islam bahan taman, nang orang-orang yang muslim bahampuk tangan. Terus sejar, terus. Kadang sampai sampai ini nih. Kadang sampai kisahnya. Kadang sampai panjang kisahnya. Masya Allah. Harusnya tinggalkan cerita. Tutup buku, sekarang sudah selesai.